Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas cantik. Wanita cantik asli Bali ini bekerja sebagai pegawai bank berbasis usaha milik negara. Wanita itu ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya, dengan banyak cairan merah di kasurnya. Wanita ini mengalami beberapa luka tusuk dan sayatan, pendarahan yang cukup parah di bagian perut dan dada. Kejadian yang sungguh tragis dan memilukan yang dialaminya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat dan bisa terus memberikan informasi dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari kota Denpasar, Bali. Terdapat seorang wanita muda berparas cantik berkulit putih. Ia bernama Niputu Widyastuti. Widyastuti berusia 24 tahun, dan bertempat tinggal di kawasan Jalan Kertanegara, Gang Widura, Denpasar, Provinsi Bali. Wanita tersebut ternyata bekerja di salah satu instansi perbankan di kota Denpasar. Dia bekerja sebagai teller di bank tersebut, dan sudah bekerja selama 3 tahun. Widyastuti ternyata sudah tidak tinggal bersama dengan keluarganya, ia memilih hidup mandiri di salah satu rumah milik kedua orang tuanya. Kehidupan yang dijalani oleh wanita yang berusia 24 tahun ini juga berjalan seperti gadis seusianya. Dia bahkan cenderung lebih berfokus untuk bekerja dan meniti karir sebagai wanita yang independen. Kisah percintaan dari Niputu Widyastuti juga tergolong sangat tertutup. Hal itu juga sejalan dengan pengakuan dari beberapa teman dekatnya. Mereka mengenal wanita asli keturunan dari Bali itu sangat pendiam jika berurusan dengan kehidupan pribadinya. Sementara itu, di sudut lain dari kawasan perumahan yang ditinggali oleh Niputu Widyastuti, di sana tinggal seorang bocah yang memiliki keterbatasan secara finansial. Dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, dengan keadaan rumah yang cukup sempit, dan hanya berukuran sepertiga dari rumah yang ditempati oleh Niputu Widyastuti. Bocah tersebut bernama Aldi Putra Handika, ia berusia 14 tahun. Kita sebut saja dia Putra. Putra diketahui bahwa ia tidak melanjutkan sekolah, dan terhenti di pendidikan sekolah dasar. Kehidupan yang dijalani oleh bocah ingusan itu terhitung sangat keras. Di garis kemiskinan yang membuat lingkungan memaksanya untuk menjadi dewasa. Dengan usianya yang tergolong masih sangat muda, dari sana Putra kemudian memilih untuk menjadi seorang kuli bangunan. Hal itu dikarenakan desakan dari kedua orang tuanya, yang memang memiliki kesulitan ekonomi.
Dari sana kehidupan yang keras itu membuat pergaulannya semakin kelam tidak terkendali. Pertemanan dengan para tukang bangunan yang memiliki usia yang terpaut jauh, memberikan dampak yang cukup negatif pada Putra. Hingga satu peristiwa yang terjadi kepada bocah tersebut, pernah dinasehati dan dihasut oleh temannya, tentang cara mendapatkan uang banyak dengan cepat, agar dengan mudah bisa merubah nasibnya di garis kemiskinan yang membuat dirinya tersiksa. Hal tersebut merupakan tindak kriminal yang dimana ia melakukan perampasan barang berharga milik orang lain. Ketika itu, usianya masih 12 tahun, dan dengan kepolosannya hingga hanya bermodal nekat, dia kemudian memberanikan diri untuk masuk ke salah satu rumah milik warga. Dia bersama dengan satu temannya mengambil barang elektronik yang berada di sana. Akan tetapi aksi itu ternyata ketahuan dan Putra Handika tertangkap, tapi naas hanya Putra yang tertangkap sendirian. Sementara temannya lolos dan mampu untuk melarikan diri dari kejaran warga. Putra kemudian menjalani serangkaian peradilan, dia juga diamankan oleh aparatur desa dan petugas kepolisian. Namun, karena alasan masih berusia di bawah umur peristiwa tersebut kemudian hanya diberikan arahan pelajaran hidup dan Putra diputuskan untuk tidak ditahan. Pihak kepolisian berkata bahwa mereka memberikan kesempatan pada bocah itu. Mereka kemudian berjanji kepada para warga untuk melakukan pembinaan atas tindakan yang sudah diperbuat oleh Putra. Dari kejadian itu ternyata Putra sama sekali tidak menyesalinya, dia malah berkeinginan untuk melakukan aksi itu dengan perencanaan yang tersusun sistematis, dan kali ini melakukan tindakannya tidak hanya dengan bermodal nekat, tapi ada persiapan secara matang. Hal itu ditunjukkan oleh Putra dengan cara pengintaian sebelum ia melakukan aksi pencuriannya. Sekitar beberapa bulan kemudian, di sana ia mulai mengamati beberapa rumah yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Profesinya sebagai kuli bangunan juga memberikan dampak yang cukup besar. Keahliannya mulai terasah dan dia memiliki kemampuan untuk masuk ke rumah orang lain dengan cara mencongkelnya dengan peralatan kuli bangunan yang ia miliki. Perilaku dari Putra kemungkinan besar adalah hasil didikan dari kedua orang tuanya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa lingkungan juga berdampak besar atas apa yang berada di dalam pikirannya, hingga mengubah jalan hidupnya ke arah negatif dan kelam. Setelah beberapa minggu mencari, akhirnya Putra kemudian memilih memfokuskan diri untuk melakukan pengintaian pada salah satu rumah di sana. Ternyata di rumah tersebut hanya terdapat satu orang wanita yang menempatinya. Dalam keadaan sendirian dan kebetulan rumah itu juga berada tepat di depan rumah kedua orang tuanya. Dengan leluasa dia bisa mengamati serangkaian aktivitas dari pemiliknya, yakni Niputu Widyastuti. Putra kemudian mengatur siasat untuk memulai aksinya tersebut. Dia juga menyadari bahwa si wanita pemilik rumah tersebut terkadang ditemani oleh pacarnya, dan kedua orang tuanya yang juga sering menginap di sana. Selain melihat kondisi dan situasi dari rumah targetnya itu, Putra juga menyadari bahwa si wanita tidak mungkin memberikan perlawanan ketika dia berhasil masuk ke rumahnya. Dari sana dia memiliki rencana yang lain bahwa tidak hanya akan melakukan pengambilan paksa barang berharga itu secara sembunyi. Dia juga berpikiran akan menyekap si wanita, dan melakukan serangkaian tindakan fisik. Putra kemudian menjelma sebagai pemangsa yang luar biasa hebat. Dia seolah sudah tidak berpikiran realistis untuk memperjuangkan hidupnya. Melainkan dengan cara tersebut dia bisa memiliki banyak uang yang sangat berlimpah. Bocah yang berusia 14 tahun itu kemudian sudah membulatkan tekadnya. Lalu, pada hari Senin di tanggal 27 tepatnya di bulan Desember, tahun 2021. Putra kemudian akan memulai aksinya dengan seorang diri. Saat itu dia sudah melakukan pengamatan sejak pagi hari, dan dirinya mengetahui bahwa si wanita sedang berada sendirian di rumah yang berlantai 2 tersebut. Pada sekitar jam 8 malam, Putra kemudian sudah berada tepat di belakang rumah korbannya. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia kemudian berhasil membuka salah satu pintu di sana dalam waktu yang cukup singkat.
Putra kemudian mulai merangsek masuk dengan perlahan. Dia tidak membawa banyak peralatan dan hanya bermodal tubuhnya saja untuk menjadi tameng dalam melakukan aksinya itu. Hingga ketika Putra sudah berada di dalam salah satu sudut ruangan di rumah itu, Putra kemudian secara tidak langsung melihat pemilik rumah yang memakai celana pendek yang sedang mengambil minum. Putra secara naluri kemudian bersembunyi di balik pintu dapur. Dia berusaha agar tidak kepergok dan memutar otaknya, supaya aksinya ini berjalan sesuai rencana. Hingga ketika pemilik rumah yang bernama Niputu Widyastuti itu kemudian berjalan ke tangga yang menuju ke lantai 2. Dari belakang dengan perlahan bocah ingusan itu mengikutinya sampai ke atas. Putra juga membawa sebilah senjata tajam yang diambilnya dari dapur. Dia mempersiapkan segala konsekuensi yang akan terjadi dalam melakukan aksinya tersebut. Si bocah itu juga kemudian memutuskan untuk tidak hanya melakukan pengambilan paksa barang berharga di rumah ini. Sebab karena posisinya sudah terdesak, dia kemudian akan melakukan penyekapan terhadap si wanita cantik ini. Menurut pengakuan bocah ingusan itu di hadapan petugas kepolisian di saat interogasi, menurutnya ketika si wanita pemilik rumah itu sudah berada di dalam kamar, dia juga kemudian langsung masuk dan melakukan penyergapan kepadanya. Dengan tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan, Putra kemudian langsung mendorongnya dan mengancamnya dengan sebilah senjata tajam yang ada di tangan kanannya. Sontak hal itu membuat Niputu Widyastuti langsung panik. Dia tidak menyangka bahwa ada satu orang pria yang sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Dengan seketika si wanita itu langsung berteriak dengan sangat keras. Dia seolah tidak takut meskipun ada sebilah senjata tajam yang tepat diarahkan ke wajahnya oleh pelaku. Akan tetapi, sayangnya gertakan dari Putra ternyata bukan sekedar main-main, dan satu serangan kemudian langsung dilancarkan olehnya, hingga mengenai telapak tangan bagian kanan dari si wanita. Dalam keterangan lain di hadapan petugas kepolisian, Putra mengaku bahwa awalnya dia tidak ingin melukai bahkan menyakiti korbannya tersebut. Dia hanya bertindak mengancam agar si wanita terdiam dan membiarkan dirinya mengambil barang berharga di rumah itu. Akan tetapi karena si wanita itu seolah-olah tidak takut dengan serentetan ancaman yang Putra berikan, Putra seketika itu juga merasa sangat panik karena teriakan korban semakin keras. Hingga akhirnya pertempuran di antara mereka tidak bisa terhindarkan, dan Putra melakukan serangan secara membabi buta dengan sebilah senjata tajam yang dibawanya dari dapur. Hal yang dilakukan Niputu Widyastuti juga semakin menggila demi mempertahankan dirinya. Dia melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga yang dimilikinya. Dari sana beberapa luka yang mengenai tubuhnya semakin banyak dan noda merah keluar dengan begitu sangat deras. Niputu Widyastuti bisa merasakan rasa sakit itu semakin menyakitkan. Dia tenggelam dalam nestapa karena ulah dari bocah ingusan tersebut. Niputu Widyastuti menerima sekitar 25 tebasan yang mengarah di hampir sekujur tubuhnya. Niputu Widyastuti bisa melihat jelas wajah sang iblis yang berada tepat di hadapannya itu. Karena kemampuannya cukup terbatas, wanita itu kemudian menyerah. Dengan setiap serangan yang dilakukannya, upaya untuk mempertahankan diri. Akhirnya wanita itu pun seketika menyerah. Tubuhnya pun seketika menjadi lemas, karena pendarahan yang cukup parah yang dialaminya. Kemudian Putra membaringkan tubuh wanita itu di atas ranjang kasur. Seketika itu juga pandangan Niputu Widyastuti semakin kabur, dan bayangan hidupnya akan berakhir kini berada di depan matanya. Beberapa menit kemudian Niputu Widyastuti sudah tidak bisa menahan segala rasa sakit yang ada pada tubuhnya, hingga akhirnya, Niputu Widyastuti harus menghembuskan nafas terakhirnya, di tangan bocah bernama Putra. Sementara itu dengan kondisi yang sangat memilukan, Putra yang menyadari bahwa korban sudah tidak lagi bernafas. Dia kemudian membaringkan tubuhnya juga di samping korban karena ia merasa lemas, dan menyadari bahwa dia ternyata sudah memberhentikan hak hidup seorang manusia. Akan tetapi meskipun begitu, Putra sama sekali tidak mengurungkan niatnya untuk merampok. Dia tetap mengambil barang berharga milik korban dan seketika itu langsung menggeledah lemari yang ada di kamar tersebut.
Setelah mengambil uang tunai senilai 200.000, beserta ponsel milik wanita itu, kemudian Putra bergegas cepat untuk melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban, yang saat itu sedang terparkir di sana. Lalu Putra berencana akan pergi ke salah satu rumah temannya yang berada di luar kota. Namun dia sempat pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya seorang pria yang bernama Yogi kemudian datang ke rumah korban. Yogi ini adalah pacar dari Niputu Widyastuti. Dia awalnya berniat untuk mengunjungi pacarnya Widyastuti. Sebab Yogi merasa aneh karena semalam sama sekali tidak mendapat kabar dari pacarnya. Karena tidak biasanya wanita ini seperti itu. Sesampainya di rumah yang berlantai 2 tersebut, Yogi seketika merasakan firasat yang buruk akan kondisi dari Niputu Widyastuti. Terlebih ketika itu dia merasa bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni, karena sepeda motor yang biasa dipakai pacarnya tidak ada. Lalu saat Yogi mencoba untuk memanggil namanya pun sama sekali tidak mendapat jawaban dari dalam. Ketika itu Yogi kemudian berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah pacarnya. Dia selanjutnya mencari keberadaan dari pacarnya itu ke setiap sudut ruangan yang ada. Hingga setibanya dia di depan salah satu kamar, tepatnya di lantai 2. Terdapat cairan merah dari lantai keramik, dan kemudian sebuah penampakan yang memilukan terlihat di atas ranjang kasur. Niputu Widyastuti ternyata sedang terbaring di sana, yang sudah lemas tidak bernafas. Dia ditemukan dalam keadaan memakai tank top dan celana pendek, dengan keadaan tank topnya yang sudah compang-camping karena sayatan benda tajam, sehingga hampir terbuka memperlihatkan bagian tubuhnya. Serta banyaknya cairan merah yang hampir membasahi seluruh tubuhnya. Seketika itu Yogi langsung berteriak dengan sangat histeris. Dia sampai tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah pria yang berusia 28 tahun itu menenangkan dirinya, Yogi kemudian langsung melaporkan atas kejadian itu ke pihak kepolisian setempat. Setengah jam berikutnya satuan petugas kepolisian kemudian datang, mereka langsung mengamankan lokasi kejadian dan memeriksa beberapa bagian sudut di sana. Petugas kepolisian dibantu oleh tim medis juga langsung melakukan evakuasi terhadap tubuh Niputu Widyastuti. Mereka ingin melakukan penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi kepada korban. Hingga sekitar 1 hari berikutnya pihak kepolisian kemudian berhasil mendapatkan satu orang terduga pelaku. Dia terpantau dalam kamera tersembunyi milik warga sedang membawa motor dari korban. Dari sana petugas kepolisian kemudian melakukan pencarian dan penangkapan. Tepatnya pada tanggal 21 Desember, atau berjarak sekitar 3 hari setelah kejadian tersebut, akhirnya si pelaku itu ditangkap di tempat persembunyiannya. Pria yang sekaligus masih terhitung bocah tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia juga langsung mengakui perbuatannya setelah dilakukan serentetan interogasi oleh petugas kepolisian. Setelah menjalani serangkaian peradilan di Pengadilan Ali Utara, Putra akhirnya divonis bersalah, dan akan menerima hukuman selama 14 tahun kurungan penjara. Sebab masih diberlakukan hukum sesuai hak perlindungan anak. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memprihatinkan di mana Niputu Widyastuti sama sekali tidak menyangka bahwa akan menjadi korban dari bocah ingusan tersebut. Terlebih si pelaku juga mengaku bahwa sudah mengamati dengan intens aktivitasnya dari Niputu Widyastuti. Peran dari orang tua si bocah dalam peristiwa ini wajib dipertanyakan, sebab bagaimanapun orang tua sangat berdampak besar bagi kesehatan mental dari anaknya. Dan tindakan dari mereka pasti didasari atas pola didikan serta kurangnya perhatian. Seburuk-buruknya kehidupan yang dialami, semiskin-miskinnya yang dialami, seharusnya orang tua tetap bisa mengajarkan dan lebih memperhatikan anak-anaknya dalam memilih kehidupannya. Semoga tidak ada lagi kejadian yang serupa, dan tidak akan pernah terulang kembali. Kepada sahabat-sahabat kisah viral, semoga lebih berhati-hati dengan keadaan sekitar, yang memang tingkat dan faktor kejahatan di sekitar didasari dengan adanya kesempatan.
Jangan berikan celah kesempatan kepada orang untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat berakibat fatal kepada diri kalian. Tetap fokus, mawas diri, berhati-hati, dan selalu waspada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kepada kami dengan menekan tombol suka, dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah kisah viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua, agar terus mengawasi anak-anaknya yang sudah beranjak remaja. Memasuki usia yang rentan untuk memilih, mana yang baik, dan mana yang buruk. Peran dari orang tua amatlah besar. Karena itu, agar senantiasa menjaga perilaku, dari tindakan para remaja di luar sana, yang sudah sangat tidak terkendali. Banyak dari para remaja itu terjerumus pada sebuah keseharian yang negatif, hingga menjadi kebiasaan yang tidak mereka sadari. Sebab, umumnya para remaja sedang berada pada proses menemukan jati diri, dan mereka sering mencoba hal-hal yang baru, yang bahkan itu termasuk hal-hal ke arah yang negatif. Bagi semua sahabat kisah viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik, jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana. Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun, dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya. Yeah.